09 menyelesaikan topik medan magnet ya. Di kelas ini harus sama supaya nanti ketemu hari Senin topiknya masuknya sama. Oke, 48 orang. Saya buka siang ini dengan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat. Saya pun walaupun kondisi lelah mencoba untuk tetap semangat ya. Untuk kebersamaan kita semua bahwa di dalam hidup kita harus tetap menjaga semangat. Apapun caranya, belajar itu adalah tugas mulia ya, mencari ilmu itu adalah tugas mulia. Selain masalah konten, maka belajar itu artinya menjaga fokus, mengatur konsentrasi, dan lain sebagainya ya, mengasah nalar dan seterusnya ya. Jadi ini bagian daripada perjuangan hidup ya. Kalau anak mudanya, generasi mudanya sudah lemah untuk belajar, menurut saya itu dampaknya akan sangat besar ya dalam pembentukan karakter generasi pelanjut ya. Jadi demi tugas mulia tersebut, kapanpun waktunya kita harus menjaga tetap untuk semangat di dalam mencari ilmu. Diawali dengan doa, difokuskan niatnya. Kalau sekarang ini kita katakanlah fisika kan hanya mengulang saja begitu. Ya mengulang tetapi dengan tingkat kedalaman pemahaman yang berbeda, diusahakan untuk lebih benang merahnya lebih ketangkep, kemudian dikaitkan dengan bahwa fisika itu adalah bagian dari sains ya, bagian dari sains yang melihat faktor fisisnya begitu ya. Nah, itu kalau kita apakah ini kan cuma kerjaan yang diulang-ulang saja? Oh, tidak. Kita memahami sains artinya kita memahami fenomena alam. Apa yang kita rasakan sehari-hari itu tidak akan pernah terlepas dari fenomena alam ya. Hobi saya kalau lagi capek adalah nonton film. Kadang saya dibuat terkagum-kagum dengan perkembangan semua teknologi tersebut ya. Nah, semua perkembangan teknologi diawali dengan penemuan sains ya. Oke, tetap jaga semangat karena Anda adalah penerus ya, anak muda penerus generasi penerus bangsa ini. Oke, saya lanjutkan ke topik yang kemarin kita sudah sambungkan. Saya sudah siapkan PPT Katnel, catatan saya juga yang di slide ya. Mohon maaf ini saya sambil sedang sakit gigi. Padahal sudah ke dokter gigi kemarin sore, atau kenapa. Oke. Ini, nah kita kemarin sudah sampai sini ya. Anda silahkan seperti apapun Anda menyimak, saya akan tetap menunaikan kewajiban saya untuk menyampaikan penjelasan ini kepada Anda. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang kumparan yang bergerak, yang dialiri arus, dan dia ada di kumparan yang diberi arus ini ditempatkan di dalam daerah medan magnetik yang di sini kita lihat arah B-nya adalah masuk ya. Kumparan seperti ini kita kemarin menghasilkan torsi. Torsi itu adalah momen gaya ya sesuatu yang membuat benda sistem ini bisa bergerak berputar ya. Kalau gaya untuk bergerak translasi, kalau momen gaya untuk bergerak yang bergerak rotasi ya. Nah, ini seperti ini adalah rumusannya adalah NIAB sin theta. Nah, tanda sin theta ini kalau di dalam fisika itu adalah merupakan perkalian cross begitu ya. Nah, NIA ini torsi vektor, B-nya vektor, maka NIA ini adalah sebuah vektor juga ya. Nah, NIA ini dikatakan sebagai momen dipol magnet ya. Jadi ini NIA ini punya arah ya. Dia disebut sebagai momen dipol magnet, NIA, jumlah lilitan, kali besarnya arus, dan kalikan luas kumparannya begitu ya. A ini adalah luas kumparan. Kalau yang kemarin kita turunkan ini adalah persegi. Kalau di sini adalah lingkaran begitu ya. Maka untuk lingkaran di sini luasnya pi r kuadrat. Kalau di sini adalah panjang kali lebar. Dari sini dari A kalikan B sama dengan luas ya. Nah, kemana arah U ini? Arah momen dipol magnet ini. Nah, kita lihat ini adalah arahnya tegak lurus terhadap bidang kumparan ini ya. Nah, karena dia ini vektor, ya harus punya arah. Itu ditentukan oleh arah I-nya ya.
ini gunakan kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan bisa Anda lihat di saya buka dulu videonya ya. Di sini berarti kalau arah I-nya ke arah sana ya, gunakan kaidah tangan kanan. Ini yang jempol ini adalah arah arusnya, maka yang 4 jari tangan saya ini adalah arah U-nya. Jadi nanti ini arah I ya begini. Ini berarti yang tengah-tengah ini adalah arah U ke arah atas ya. Jadi kalau dia melingkar seperti ini, maka arah momen dipol magnetnya ke arah atas begitu ya. Oke, itu saya tutup lagi karena pipi saya sedang agak bengkak ya sambil sakit gigi ini. Oke. Arah U-nya ke arah. Jadi kalau nanti arah I-nya searah dengan jarum jam, maka di sini arah momen dipol magnetnya ke arah bawah begitu ya. Oke, untuk melihat gambar yang lebih jelas, kita lihat di sini. Bab torsi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bukan, ini saya kemarin sudah ya. Nah, ini ada sebuah kumparan ya. Ini ada utara selatan, berarti arah B ke arah sana dari utara ke selatan. Arah B ke arah sana ini kumparan. Nah, nanti berdasarkan hukum Lorentz, F sama dengan I kali L kali B. Ini ada arus di sini, panjangnya ini penghantar ini katakanlah A, maka ini ada B ke arah sana. I arus, misalnya arus kalikan L kalikan B, maka itu adalah gaya ya. Nah, nanti gaya ini, kemudian di sisi ini adalah gayanya ini ya. Begitu. Sudah saya turunkan ini kemarin, kemudian mana slide show. Nah, seperti ini gambarnya ya, yang tadi ini NIA B sin sudutnya ya. Ini sudut di antara mu momen dipol magnetik dengan B. Ini perhitungannya. Oke, di sini adanya tanda mil ya. Oke, saya keluar dari saja dulu ini. Kita pindah dulu ke catatan saya ya. Nanti di holiday rest ini kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini kalau arah I-nya ke ini ada arah momen dipol magnetiknya, kemudian B, misalkan arah B-nya ke arah sini ya. Maka ini cross, ini tanda ini adalah nilai sin tadi ya. Itu adalah nilai cross-nya, cross theta. Tetanya yang mana? Tetanya sudut antara mu dengan B begitu ya. Nah, di sini ini contoh ini ada kumparan ya, arah B-nya ke arah sana. Ini berarti karena I-nya bergerak berlawanan dengan jarum jam, maka arah momen dipol magnetiknya ke arah atas ya. Maka ini sudutnya antara momen dipol magnetik dengan B adalah 90 derajat ya. Nah, ini dipilih sebagai acuan. Apa itu acuan? Karena ketika kita menghitung energi potensial magnet, sama ya, energi potensial listrik, energi potensial magnet, maka harus ada acuan ya. Kalau pada energi potensial gravitasi bumi, acuannya adalah posisi tanah. Kalau pada energi potensial listrik, acuannya adalah pada posisi tahingga. Nah, kalau pada energi potensial magnetik atau tenaga magnet ini, acuannya ketika B dengan momen dipol magnetnya sudutnya 90 derajat ya. Sebagai acuan, maka di sini energinya, energi potensial magnetiknya adalah 0 ya. Nah, kemudian sehingga perubahan energi bola bila dipol diputar dari sudut seperti ini ke katakanlah sudut tertentu, ini si kumparannya bergerak misalkan berputar ke arah sini begitu ya, ke arah sini, maka nanti antara B mu-nya akan miring ke sini ya. Kalau dia ini bergerak ke arah atas kumparannya, maka nanti ini akan miring ke arah sini, mu-nya akan miring juga ke arah sana begitu ya. Nah, ini sudut B dengan sudut U-nya menjadi berubah. Acuan di mana energi potensial magnet 0 adalah ketika dia tegak lurus. Nah, misalkan ini kita menghitung dia dari acuan ke teta tertentu ya, ke teta tertentu, maka ini energi adalah gaya dikalikan perpindahan, karena ini energi untuk motor ini kan berputar ya, motor kumparan ini prinsip besar motor listrik bergeraknya berotasi, maka di sini momen gaya kali perpindahan sudut ya. Ini Anda ingat di materi rotasi ya, rotasi
kinematika rotasi ya, ini gaya kali perpindahan, F kalikan delta S untuk perpindahan sudut, maka ini momen gaya kali perpindahan sudut. Kita masukkan momen gayanya adalah ini, NIAB sin theta, ini maaf tetanya ketinggalan ya, sin, kemudian dot ini. Jadi ini NIAB sin theta adalah torsinya, delta theta adalah ini, dan dot ini adalah dot yang ini, ya, dot yang ini. Nah, kita lihat torsi dengan delta theta. Kalau misalkan kumparan ini bergerak berputar ke arah bawah, misalkan gitu ya, ke arah bawah, maka arah torsinya ke arah bawah, arah delta tetanya pun ke arah bawah. Jadi torsi dengan delta theta ini dia akan selalu searah. Karena searah maka di sini dot ini, ya ingat Indah hukum usaha adalah gaya di kalian perpindahan, dot di sini artinya nilai cos-nya ya. Karena ini searah maka cos-nya sama dengan cos 0 sama dengan 1. Maka di sini hilang tanda dotnya menjadi seperti ini, selebihnya tinggal Anda teruskan. Hasilnya adalah seperti ini ya. Menggerakkan dari posisi gini ke theta tertentu. Hasilnya seperti ini, maka ini cos theta menjadi dot dan ada minusnya. Jadi energi potensial magnetik adalah minus momen dipolistrik dot B. Ya, vektor ini skalar, perkaliannya dot, ada minusnya. Kalau torsinya vektor cross B, ini adalah cross karena ini adalah vektor, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian saya pindah sebentar ke mana sini. Halo, ini suka ini bagaimana ya cara memindahkan ini. Oke. Nah, sini medan magnet ya. Ini sudah kita bahas kemarin, sama ini bisa Anda baca saja ya. Saya ini langsung lari ke torsi saja ya supaya melanjutkan yang tadi. Nah, ini torsi pada arus tertutup seperti ini ya. Hasilnya di sini sudah. Nah, ini sudah hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, di sini lihat ada lebih jelas ya, torsi adalah momen dipol magnet cross B. Maka di sini ini kalau arah I-nya seperti ini ya, maka arah U-nya ke bawah ya. Gunakan kaidah tangan kanan seperti yang saya bilang, ini adalah arah jempol kita, maka arah 4 jarinya akan ke arah sana. Tangan kanan ya. Arah mu-nya akan ke bawah. Kalau I-nya arah ke sini, maka ini mu-nya ke atas ya. Nah, ini arah mu dengan B ini Hadi kan ngitung torsinya. Torsi itu adalah gaya untuk menggerakkan gerak rotasi. Sementara ini energi potensial magnetik tadi sudah saya turunkan ya di catatan saya, nah minus mu kalikan B. Nah, di sini artinya nilai cos ya, nilai cos. Maka kalau seperti ini, arah arusnya seperti ini, mu dengan B, momen dipol magnet dengan B ini sudutnya 0 derajat ya, karena dia searah. Cos 0 adalah 1. Jadi ini hasilnya akan min mu kalikan B ya. Sedangkan untuk posisi seperti ini, B dengan momen dipolnya ini akan cos 180 derajat. Cos 180 derajat adalah berapa? Minus 1, min kali min adalah 0, positif. Jadi ini energi tertinggi. Maaf sebentar ini, saya menjawab di telepon. Saya lanjut lagi ya. Seperti tadi ini contoh soalnya ada ya. Jadi ini kondisinya adalah seperti ini ya. Tadi sudah saya turunkan. Jadi Anda saling melengkapi saja ya catatan yang di kedua catatan yang saya share kepada Anda itu. Jadi ini adalah energi tertinggi ketika ini dengan ini berlawanan, karena dari sini ya minus 1, cos 180 adalah minus 1, ini positif. Ini adalah kondisi energi terendah ketika dia searah begitu ya. Oke, ini contoh soal di bawah ada seperti ini ya. Ini ada lilitan kawat kumparan. N-nya berapa, ini momen dipol magnetiknya, ini B-nya. Ini sebagai contoh soalnya ya. Sudah cukup jelas. Oke, kita kembali lagi ke catatan saya. Di sini yang tadi mana yang yang ini ya. Oke, ini sudah ya, sudah saya turunkan juga. Kita lanjut ke berikutnya. Ini contoh soal sama seperti tadi. Ini silahkan buat Anda
bahan belajar Anda. Saya ambil dari Katnol. Kemudian berikutnya kita akan melihat ini medan magnet yang dihasilkan oleh arus ya. Di awal kita sudah di awal itu penelitian Pak Urster itu menemukan bahwa kalau di sekitar arus listrik akan timbul efek magnet begitu ya. Nah, kita di sini mencari ada kawat diberi arus, maka di sekelilingnya akan ada medan magnet ya. Nanti oleh hukum Ampere diturunkan ini seperti ini B, medan magnet di titik di sekeliling di sekitar arus kawat berarus ini dengan jaraknya R, ini adalah nol I per 2 PR ya. I-nya adalah arus yang di kawat ini, R-nya adalah jarak dari sumber arusnya ini, jarak dari kawat ya, posisi R ini. Di sini nilai B-nya adalah sekian. Gitu ya. Kemudian di nol tetapan 4Pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Begitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ini adalah hukum Ampere, nanti di belakang hukum Ampere akan merupakan hal khusus dari hukum Biot-Savart ya. Hukum Biot-Savart adalah hukum yang untuk menghitung berapa nilai B di sekitar kawat berarus ya. Oke, sekarang kita akan ini saya kenapa ya? Ketutup atasnya ini. Medan magnet B dihasilkan oleh ini ada kawat berarus dikasih arus I, kemudian di kirinya ini di sebelahnya sebelah kanannya ada muatan Q0 sedang bergerak dengan lajunya adalah V arahnya ke sini. Nah, di sini ada arus, ada muatan bergerak. Ya. Akibat ada arus timbul B, ya ingat akibat ada arus ini akan timbul B. Sementara di sini ada muatan sedang bergerak. Kalau muatan sedang bergerak, di sininya ada B, maka akan timbul gaya Lorentz atau gaya pembelok. Ya. Akibat arus ini, maka di titik ini akan ada B arah masuk ya. I jempol kita, maka di sini akan ada B arah masuk. Ini muatan ke arah atas, B-nya masuk, maka akan ada F ke sebelah kiri ya. Ini semoga ini Anda sudah bisa paham ya. Ini saya tidak tahu kelas ini sedang menyimak atau menyalakan kemudian dibiarkan saja cukup dengan merekam saja begitu ya. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan, tapi kalau Anda memang ya sekedar saya bicara dan Anda merekam, silahkan saja juga ya. Yang penting saya sudah menunaikan kewajiban saya. Oke, di sini berarti akibatnya nanti arus ini akan menghasilkan B sebesar nol I per 2 PR. R-nya adalah jarak ini, muatan ke kawat ini. Ya. Kemudian B di sini akan masuk, maka di sini akan timbul gaya pembelok itu Q0 kalikan V dikalikan B yang masuk. Ya. Kenapa sin 90? Karena V-nya ke atas dan B-nya masuk, jadi sebesar 90 derajat. Ini hasilnya sudah diketahui ya. Berikutnya lagi ini ada dua buah kawat dikasih arus, yang satu arusnya I1, yang ini adalah I2. Apa yang akan terjadi pada kawat 1 ketika diberi arus, maka ini gunakan kaidah tangan, maka oleh kawat I1 ini di sini akan ada B oleh kawat 1 yang pasti karena ini arah arusnya ke atas, maka di titik ini arah B oleh kawat satunya adalah masuk ya. Nah, di sini ada B1 masuk, B1 artinya medan magnet disebabkan oleh kawat 1. Ini arahnya masuk. Di sini ada I2 arah ke atas, ada B masuk, maka akan timbul menurut gaya Lorentz akan timbul F21 ke sebelah kiri begitu ya. Oke, kita hitung I1 menghasilkan medan magnet 1 pada kawat 2, di sini hasilnya adalah 0 I1, 2Pi kali jarak antar kawatnya adalah D. Ya. Nah, antara I2 dengan B1 akan timbul gaya Lorentz, maka hasilnya adalah I2L B1. I2 panjang kawat L, B1 adalah B yang diakibatkan oleh kawat 1. Akan timbul seperti ini. Ya. Nanti hal yang sama juga I2 menyebabkan medan magnet di posisi kawat 1. Ini karena I-nya ke arah sana, I-nya I2 ke arah atas, maka B yang disebabkan oleh I2 dia akan muncul keluar di sini. Ya. Ini arus I2-nya keluar, arus I1 dengan B2 yang keluar ini, dia akan menyebabkan gaya ke sebelah kanan. Kesimpulannya kalau arusnya searah, dua kawat berarus dan searah, maka akan timbul gaya Lorentz yang arahnya saling tarik-menarik. Ya. Misalnya berapa di sini? I1, I2 kalikan 0 per L per 2 PD. Ya.
Kita masukkan angka-angkanya silahkan. Nanti kalau ditanyakan berapa gaya persatuan panjang, berarti ini adalah F per L. Tinggal new 0, I1, I2 harus pada masing-masing kawat dibagi 2pi kalikan jarak antar kawatnya. Begitu ya. Nah ini juga di bawah sama, silahkan buat latihan Anda. Kalau arah arusnya berlawanan arah, maka di sini gayanya akan tolak menolak. Ya. Besarnya akan sama seperti ini, yang ini, tapi di sini tolak menolak. Ini kita coba lihat di PPT di sini gambar yang lebih bagusnya. Kawat berarus sebelah mana? Nah ini. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kawat ini arah arusnya sama-sama, nah ini ke bawah ya. Saya perbesar saja biar kelihatan. Ini arah arusnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ini akan tolak menolak ya. Jadi kalau arus diberi gaya, kawat diberi arus yang kawat sejajar, diberi arus yang arahnya berlawanan, maka akan gaya Lorentz-nya pada masing-masing kawat akan saling tolak menolak ya. Seperti yang tadi saya sudah turunkan. Di sini kalau dia searah, arah ke bawah, maka dia bakal tarik menarik gayanya ya. Ini gambarnya cukup bagus di sini dan penjelasan lebih detailnya tadi sudah saya turunkan di catatan di PowerPoint saya di sini ya. Begini cara menurunkannya dan tinggal Anda masukkan angka-angkanya saja. Begitu ya. Oke, berikutnya lagi ada kasus seperti ini. Kasus berikutnya ini kita lihat di PPT-nya. Di PPT-nya ini saya lihat nomor berapa. Ini contoh soal yang tadi. Nah, ini ya. Jadi misalkan di sini ada kawat panjang, saya beri arus I1, kemudian ini ada sebuah kumparan, ya, ada sebuah kumparan, diberikan arusnya I2, ya. Nah, ini pun sama. Kawat 1, arus, ini arah jempol saya, kemudian nanti ini arah 4 jari saya, nah di titik sini akan ada B oleh kawat 1, di sini akan ada B1, ya. Katakan ini adalah posisi A, ini adalah posisi B, maka di sini akan ada B1, di sini akan ada B juga oleh arus di sini ya. Nah, di sini kemana arah arusnya? Kemana di sini arah B-nya dan di sini kemana arah B-nya? Kita akan lihat di catatan ya. Semoga ini bisa Anda baca dan saling melengkapi. Di sini kita lihat ya, karena ini arusnya arah ke kanan, di sini pun I-nya arah ke kanan dan di sini arah ke kiri, maka yang terjadi akan seperti ini ya. Oleh arus pada kawat 1 ini, maka akan ada B yang arahnya masuk di sini ya, masuk B1 pada posisi ini jarak A. Ini adalah jaraknya A dari kawat ini, yang ini adalah jaraknya B dari kawat berarus tadi ya. Di sini akan ada B1 untuk jarak A, di sini akan ada B1 oleh arus 1 pada jarak B, B1B ya. Nah, di sini masuk, di sini pun masuk arah B-nya. Ini arah I-nya ke kanan, B-nya masuk, maka gaya Lorentz-nya pembeloknya akan ke arah atas. Sementara yang ini I2-nya ke arah kiri, B-nya masuk, maka arah gaya pada sisi B ini akan ke arah bawah ya. Maka ini kumparan ini akan ada gaya menarik ke arah sana juga ke arah bawah ya. Tinggal kita hitung FB dengan FA-nya besar yang mana begitu ya. Kita hitung saja ya. Ini B1A, ini rumusnya ya. 0 I1 harus pada kawat 1 dikalikan 2pi kalikan jaraknya di sini A begitu. Jadi ini 0 I 2pi A, yang ini 0 I 2pi B ya. Nah, karena A lebih pendek dari B, lebih dekat ya, maka A lebih kecil dari B, maka ini sesuatu dibanding kecil, B1A akan lebih besar dari B1 yang B yang di titik ini, begitu ya. Nah, berapa menghitung gaya di A dan gaya di B? Tinggal gaya di A adalah I2 dikalikan panjangnya ini L dikalikan B1A. Gaya di B adalah I2 kalikan panjangnya L kalikan B1B. Masukkan ini B1A dan B1B-nya, begitu ya. Oke, kita lihat bakal besar yang mana. Karena A lebih kecil daripada B, maka otomatis FA akan lebih besar dari FB. Artinya gaya menarik ke atas akan lebih kecil dari gaya menarik ke bawah. Maka kumparan ini akan
akan tertarik sedikit ke arah I1 begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya lagi ini hukum Biosafat. Hukum Biosafat itu adalah untuk menghitung B di sekitar kawat berarus. Coba ini untuk bentuk yang penghantar kawatnya bentuknya tidak beraturan ya. Kalau tadi hukum Ampere khusus untuk kawat yang lurus begitu ya. Nah ini rumusnya nu 0/4 pi I dl cross vektor apa ini vektor satuan ya arah R ini R vektor satuan R dan dibagi jarak dari titik tersebut terhadap kawat tersebut dikuadratkan begitu ya. Nah ingat ini sini diingat ya theta di sini ini ada theta ini kalau dl cross R ini artinya dl dikalikan ini cross artinya nilai sinusnya begitu ya. Nilai sinusnya karena ini vektor satuan cukup dikalikan dengan jarak saja tidak perlu tidak digunakan besarnya ya R-nya di sini tidak ada. Kalau sini hanya vektor satu hanya arahnya saja ya. Di sini R kuadrat adalah jarak ya, jarak dari titik tersebut elemen yang mengandung arus tadi ke titik tersebut. Oke, semoga bisa dipahami ini sudut antara DL dengan R ini. Jarak ke titik yang kita mau hitung berapa di sini titik P ini berapa nilai B-nya begitu ya. Oke, nah itu rumusnya, rumus hukum Biosafat. Nah, sekarang hukum Biosafat ini kita akan gunakan untuk menghitung bagaimana kalau ada kawat berbentuk cincin dan kawat tersebut kita aliri arus ya. Jadi kalau sebelumnya kita menghitung kawatnya lurus, maka B-nya di sekelilingnya. Kalau sekarang kita menghitung kawatnya lingkaran dan kita menghitung B di titik P di sini begitu ya. Nah ini kawatnya dialiri arus, arah arusnya arah berlawanan dengan jarum jam seperti ini. Oke kita lihat, maka ini arus ya, arus masuk. Maka nanti di sini oleh arus yang ada di DL ini kita lihat ini set, nah akan menghasilkan ini. Ini saya kurang ini ya, jadi ini DL2 harusnya DL2 arus yang di sini akan menghasilkan DB2. Arus yang ini DB yang satu ini dihasilkan oleh ini ya. Anda bayangkannya gini set gitu ya. Jadi arus masuk ini arah jempol kita di sini, kemudian arah 4 jari mengelilingi jempol ini set. Nah, begitu ya. Jadi ini di sini seolah-olah ini mengelilingi cincin, mengelilingi ini sebagai sumber arusnya. Ini akan seperti ini. Ini oleh ini dan ini oleh ini begitu ya. Nah, karena ini tidak ada dalam sisi miring, maka ini bisa kita gunakan ke arah X juga ke arah Y. Yang ini pun ke arah X juga ke arah Y ya. Nah, oleh semua cincin ini akan membentuk sumbu Y, B sumbu Y dan juga B sumbu X ya. Oleh semua cincin, arus pada cincin ini, maka ini DBX-nya akan berbentuk lingkaran ya. Karena arahnya saling menghilangkan ya. Arah ini dengan arah ini menghilangkan, yang ke depan yang belakang menghilangkan, maka DBX ini akan menghilangkan, akan 0. Ya semua terkumpul di sini. Ke atas, berarti arah B-nya akan ke arah sini. Kalau arah I-nya ke arah berlawanan dengan jarum jam, maka arah B akan ke arah atas melewati pusat cincin. Sebaliknya kalau arus I-nya kita balik ke sini, seperti ini, kita balik ke sini. Ke arah dengan jarum jam, maka arah B-nya ini akan arah ke arah bawah ya. Ini gimana saya harus ngeditnya ya, ini ada ininya. Di sini ini B-nya akan ke arah bawah. Nah, begitu ya. Oke. Nah, di sini ini menghitung kalau ada sebuah cincin, maka B-nya akan di tengah-tengah. Cincinnya berlawanan dengan jarum jam, arah B ke atas, cincinnya searah jarum jam, maka B-nya ke arah bawah, begitu ya. Berapa besarnya? Nah, kita lihat besarnya. Masukkan ini hukum Biosafat. Kita masukkan hukum Biosafat. Karena kita menghitung di tengah cincin, kita ambil saja ini. Ini kan jarak dari kawat diberi arus ke titik yang kita amati. Nah, sekarang kita ambil Y-nya sama dengan 0. Maka berarti yang kita amati di titik pusat cincin ini. Maka R ini akan menjadi R besar ini ya. Karena Y-nya kita ambil 0, maka ini menjadi nu 0/4 pi kalikan I
Integral dl. Nah, kalau cos artinya kan sin theta. Ini saya maaf ya ketinggalan nulis r kuadratnya. Jadi B pada saat Y-nya 0 atau di pusat cincin sama dengan U0I per 4pi. Nah, ini integral dl itu artinya di bawah saya tunjukkan integral dl ini diintegralkan seluruhnya pusat sumber dari arusnya ya. Bentuk arusnya kan ini lingkaran, maka di sini sama dengan 2pi kalikan R. R itu adalah jari-jari si lingkaran cincinnya ya. Jadi ini menjadi 2pi R dan kemudian R yang bawah ini adalah jarak dari titik yang mau kita amati terhadap sumber muatannya, sumber arusnya. Maka ini sama dengan yang amati di sini, ini adalah arusnya, jaraknya adalah R. Maka ini menjadi R kuadrat ya. Coret-coret, coret R1 dengan ini hasilnya adalah seperti ini yang sudah Anda kenal di SMA ya. Kalau ada cincin diberi arus, maka B di tengah-tengah dengan besarnya B adalah U0I kali 2πr begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sementara kalau kawatnya lurus, maka B-nya berbentuk lingkaran. Berapa besarnya? U0I per 2πr, ada pi-nya. Bedanya itu ya, U0I per 2πr. Kalau ini adalah U0I per 2r begitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini tidak hanya Anda hafalkan saja di SMA ya, tapi perlu diturunkan dari filsafat ya. Kemudian soal berikutnya, contoh soal aplikasi dari ini, Anda lihat gambar yang ini. Ini supaya gambarnya lebih enak dilihat ya. Saya lihat pakai gambar yang ada di Cut0 saja. Mana tadi? Tunggu di halaman mana ini saya. Lihat dulu ke sini. Nah, ini. Bisa saja ya. Nih. Jadi ada kawat lurus dikasih arus I1. Ini ada kawat dibikin cincin dikasih arus I2 ya. Pertanyaannya berapa B di titik C di pusat kawat ya. Berarti oleh I1 silahkan Anda lihat di video ya. Di di videonya, di kameranya. Di sini berarti ya, ini arus ke bawah gini ya. Maka di titik C ini arus jempol saya ke arah sini, ke arah ikut I, maka ini adalah arah B-nya yang 4 ini. 4 dari saya berarti ini mengelilingi ini arus, ini mengelilingi seperti ini. Nah, di tengah-tengah dia bakal arah ke atas ya. Jadi ini adalah B oleh kawat ini. Arahnya ke atas. Sekarang di titik C oleh kawat yang kedua bakal bagaimana? Karena ini arah jarum jam, ini arah I, maka di tengah kawat akan arah ke bawah. Ini adalah B2 oleh arus yang berbentuk cincin ini. Ya. Oke, jadi berapa B di titik C? B di titik C berarti Anda jumlahkan B oleh kawat lurus dan oleh cincin, yaitu B1 plus vektor B1 plus vektor B2. Karena ini vektor, ini arahnya berlawanan, maka sama dengan besarnya B1 dikurangi dengan besarnya B2. Ya, seperti ini. Nah, yang kawat lurus, U0 I1 per 2πr, yang kawatnya cincin, ini adalah U0 I2 per 2R. Di sini dikurangi kenapa? Karena ini ke atas, ini ke bawah. Kalau dua-duanya ke atas ditambahkan saja. Begitu ya, tinggal dijumlahkan saja. Silahkan dikerjakan sendiri. Ya. Oke, ini contoh ini juga ada di catatan saya. Di mana? Di sini ya. Ini sudah saya tuliskan juga ya. Di sini. Ini apa ini? Catatan dengan jumlah lilitan kawat. Nah, ini kalau tadi ya yang cincin, dan kalau jumlahnya ini lilitannya banyak ya, kumparan berbentuk lingkaran, maka di sini B-nya tinggal dikalikan saja dengan N ya. Nilai ini dikalikan dengan jumlah lilitannya. Begitu ya. Nah, kita ke hukum Ampere. Hukum Ampere itu, jadi tadi kita kan sudah di depan kita sudah menggunakan kalau ada kawat lurus, maka B di sekeliling kawat adalah U0I per 2πr. Ini sebetulnya diturunkan dari hukum Ampere ya. Hukum Ampere itu seperti ini ya.
Ini sama seperti hukum Gauss. Kalau Gauss kan integral E dot dA, ya. dA itu artinya luas permukaan Gauss sama dengan muatan dibagi epsilon 0, ya, ingat di Gauss. Nah, sama. Jadi dunia arus, dunia medan listrik, dunia listrik dengan dunia magnet itu ibarat saudara kembar, ya, ibarat dua mata uang, ya. Semua yang berlaku di medan listrik juga demikian berlaku pada coupling medan magnet, ya. Nah, di sini ini medan magnetik dot dl, ya, karena kalau ini ada arus, maka B-nya di sekelilingnya di sini. Ya, maka di sini dl itu artinya ini, panjang daerah ini. Ini adalah permukaan garis hayalnya lah begitu, ya. Berbentuk garis yang melingkupi arus ini, ya. Itu sama dengan nu0 dikalikan arus yang dilingkupi oleh dl ini, ya. Nanti jumlahkan dl-nya. dl ini seumprit, ya, sekecil ini. Jumlahkan dl-nya semua, terus dijumlahkan. Kalau dijumlahkan maka ini akan nanti keseluruhannya adalah 2πr begitu, ya. Kita lihat turunkan, ini ada B dot dl. Sama seperti di hukum Gauss, ini E dot dA. Begitu, ya, ini pun sama. Jadi ini B, ini dl, dot artinya cos theta, nu0 kali I yang dilingkupi oleh arus tadi. Begitu, ya. Arus yang dilingkupi oleh B ini. Begitu, ya. Nah, lihat B-nya kan arah seperti ini. DL pun arahnya seperti ini. Maka B dengan DL itu sudutnya berimpit. Maka cosnya adalah cos 0 sama dengan 1. Ya. Ini B sejajar dengan DL sama dengan nu0 kali I. Ya. Kita detilkan lagi. Ini untuk kawat lurus. Berarti ini arah arusnya ke atas. Ini R-nya. Maka menjadi B. Dotnya menjadi hilang. Ya. Karena dot hilang karena cos 0. Ini DL-nya kalau kita jumlahkan, ini DL semua sama dengan keliling lingkaran. 2πr kalikan nu0 kalikan II adalah yang dilingkupi oleh garis tadi, ya. Maka B sama dengan sekian, ya. Jadi kalau Anda di SMA sudah langsung hafal, ini yang tadi ini diturunkan dari hukum Ampere sebetulnya, begitu, ya. B sama dengan nu0 I per R. Jadi kalau misalkan nanti Anda punya gambarnya, muatannya adalah garis, garis, garis gitu. Hitung satu persatu. Ya. Nu0 I per R, atau kalau bentuknya itu yang lebih umum Anda bisa gunakan hukum Biot-Savart, ya. Jadi hukum Ampere itu untuk menghitung B di sekitar penampang kawat diberi arus yang kawatnya lurus begitu, ya. Oke. Nah, berikut lagi ini contoh, ini saya ambil dari Halliday, ya. Kalau saya punya silinder panjang, jadi ada kawat-kawat yang dialiri arus listrik, kawatnya panjang begitu. Cuma di sini saya cuma melihat dari depan saja ini. Ini permukaan kawat dari depan, ya. Berarti berbentuk permukaan lingkaran. Ke belakangnya ini panjang, ya. Jadi ini silinder yang diberi arus, ya. Nah, di sini silinder ini jari-jarinya adalah R besar. Kawat ini mengangkut arusnya I0. Jadi arus ini akan terdistribusi di sini, ya, di semua penampang kawat. Terus ke belakang gitu panjang, ya. Terdistribusi arusnya terdistribusi kontinu. Ingat arus adalah muatan-muatan yang ada di sini bergerak, yang bergerak begitu, ya. Arus adalah dq per dt, ya. Oke, tentukan B. B-nya bukan di luar sini, tapi di dalam penampang kawat ini tadi yang berbentuk silinder tadi. Untuk pada R kecil yang lebih kecil dari jari-jari silinder tadi, jari-jari penampang kawat silinder tadi. Maka di sini sama seperti di hukum Gauss, ya. Integral tertutup B dot dl, ini tanda jumlah. Kalau kita bikin ini elemen-elemen kecil, maka tanda jumlah menjadi tanda integral, ya. Maka ini integral B dot dl sama dengan nu0 I. Nah, ini IC. Ingat ini IC. Apa artinya? Arus di sini adalah arus yang dilingkupinya saja. Nah, kalau kita mau menghitung B di titik ini saja, maka kita pun harus menghitung arus yang ada di dalam penampang yang jari-jarinya R kecil ini saja, begitu, ya. Maka di sini berarti B, integral dl-nya berapa? dl, berarti keliling lingkaran yang jari-jarinya R kecil ini. 2πr sama dengan nu0 kali IC. IC berarti arus yang dilingkupi oleh tadi saja, di sini saja, ya. Maka IC itu untuk lingkaran dengan jari-jari R kecil, dan I0 itu arus untuk pada semua penampang silinder ini. Maka I0 sama dengan PR kuadrat, ini R besar ini, ya. Maka Anda cari IC, ya. Sehingga ini IC yang dimasukkan di sini, IC yang ini.
Ingat ya, jadi kalau ada soal seperti ini, hati-hati. Jadi hukum ampere ini sama persis seperti hukum Gauss pada perhitungan medan listrik. Di sini kita untuk menghitung medan magnet ya. Kalau di dalam hukum Gauss yang muatannya yang dilingkupi oleh permukaan Gauss pada kasus isolator ya. Kalau di sini berarti menghitung medan magnet ini untuk arus yang dilingkupi oleh permukaan yang tadi ya DL ini. Kalau di luar ini kita gampang. Berapa B di luar kabel ini, di penampang silinder ini, di luar silinder, maka di sini arusnya semuanya di sini adalah I0 ya. Arusnya adalah I0 yang ini. Gitu. Semoga bisa dipahami. Ini contoh soal, silahkan buat latihan Anda ya. Oke, berbagai macam bentuk sudah saya jelaskan ya. Jam 2.49, kemudian saya kembali ke Katnal sebentar untuk melihat kita sapu dari awal ya PPT versi Katnal, kemudian nanti PPT ya yang slide yang saya bagikan ya. Ini Katnal menjelaskan seperti ini menentukan utara selatan ya, selalu ada dipol magnetik ya utara dan selatan. Nah ini yang untuk yang yang searah yang dipol yang sama ini akan tolak menolak, dipol yang berbeda tidak sejenis dia akan tarik menarik. Kemudian dia dari utara ke selatan ya, arah garis gaya magnetiknya. Dalam catatan saya sudah ada. Nah, seperti ini di sini ada rapat, berarti ini B-nya lebih besar, di sini renggang, berarti B-nya lebih kecil ya. Ini kalau Anda punya mainan medan magnet ya, dikasih pasir akan nampak seperti ini ya, dari utara ke selatan. Arah panahnya utara ke selatan. Oke. Ini yang saya katakan sebagai medan magnetik bumi ya. Ini bumi kutub utara selatan dan medan magnetnya tuh batang magnet itu agak ada sudutnya begitu ya. Ini sebagai sumbu utara dari medan magnet ini selatannya. Nah, medan magnet utara ini sebetulnya ini terhimpit dengan selatannya dari magnetik bumi ini begitu ya. Sudah saya jelaskan kemarin. Ini kita perhitungan untuk gaya listrik. Gaya listrik adalah Q dikalikan E. Ini lihat kalau di sini muatannya ini muatan positif dengan negatif ya. Maka ini untuk muatan positif ini lihat di medan listrik sudah kita bahas ya. Untuk muatan positif maka E dengan F akan searah. Untuk muatannya negatif ini maka E ini muatan positif, E-nya menjauhi. Kalau di sini kasih muatan negatif maka F-nya akan berlawanan arah dengan E-nya ya. Itu harus Anda ingat ya, ini untuk gaya listrik karena ada perbandingan yang sama ya dalam medan listrik dan medan magnet sehingga mengulas sedikit tentang medan listriknya. Nah, untuk medan magnet seperti ini ya, jadi harus ada muatannya harus bergerak dan kemudian ada kecepatan dengan medan magnet itu harus ada kalau dia sejajar B arah ke sini, kecepatan muatan sama arahnya, maka ini akan menghasilkan gaya pembeloknya 0, F-nya tidak ada. Tetapi ketika F dengan B saling tegak lurus, maka ini F-nya maksimum. Ketika ini arahnya seperti ini, maka ini F-nya adalah komponen sinusnya, komponen V sinus theta. Ya, kalau ada arah V, arah muatan, arah kecepatan membentuk sudut dengan B sekian, maka ini kita uraikan terhadap sumbu arah tegak B dan arah sejajar B. Yang arah sejajar B akan menghasilkan 0, yang menghasilkan gaya adalah yang arah tegak lurusnya. Maka yang arah tegak lurus terhadap B disebut sebagai kecepatan sin theta, komponen sinusnya. Gitu ya. Lanjut berikutnya di sini, ini sudah ya, kaidah tangan kanan. Ini arah kecepatan, arah B, ini adalah arah F. Kalau saya gunakan mungkin ini arah yang 4 jari ini adalah arah dari V-nya, tekuk ke arah B. Nah, berarti gini ya, arah V, tekuk ke arah B. Ke arah B yang 4 jari, maka ini adalah arah dari gayanya, begitu ya. Ini kaidah tangan kanan yang ke-1. Ini contohnya ya. Satuannya juga sudah ya. Ini saya mengulang saja. Oke, contoh soal ini sudah. Nah, ini gambar lebih jelas ya. Ini kalau ada plat positif, plat negatif, maka dari positif ke negatif akan ada medan listrik. Ketika medan listrik di dalam darah medan listrik ini saya masukkan muatan positif, maka positif dengan positif si muatan ini akan tertarik menuju yang negatif, maka dia akan dibelokkan.
Sementara kalau muatan tadi ada di dalam daerah medan magnetik, dia pun sama akan mengalami gaya, sebut dengan gaya Lorentz ya, yang tadi Q kalikan kecepatan kalikan B-nya arah ke sana, sin theta. Dia akan dibelokkan menjadi arah seperti ini, dibelokkan begitu ya. Ini gambar lebih jelas, ini apa penyeleksi kecepatan, kemarin sudah saya jelaskan, ini plat positif, ini plat negatif, maka akan ada E ke arah bawah ya. Q dengan E maka akan dibelokkan ke arah plat negatif begitu ya. Q oleh B yang arah masuk nih, tanda kali artinya tanda masuk, maka Q B-nya ke arah dalam, maka akan ada gaya magnetnya ke arah atas. Ke arah sini gaya magnet, gaya listrik ke arah bawah. Maka ini kalau gaya magnet dengan gaya listrik sama, maka Q ini akan bergerak lurus saja begitu ya. Itu dikatakan sebagai selektor kecepatan yang sudah saya bahas kemarin di catatan saya ya. Ini masih yang tadi. Oke, ini yang siklotron sudah saya bahas juga ya. Ini sudah saya bahas juga kemarin. Ini yang apa menghitung massa dari sebuah ion. Ini adalah sumbernya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Artinya nanti kalau di sini muatan positif oleh positif dia akan bergerak ya, tertolak menuju sini, menuju kutub negatif. Ini kan kutub negatif potensial rendah, ini potensial tinggi, maka proton akan bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Masuk ke lubang sini, nanti dia masuk ke daerah yang mengandung medan magnet, ini arah keluar ya, arah ke sini. Maka akan dibelokkan ke kanan. Nah, ini untuk massa ion sekian, ini massa ion sekian. Jadi, untuk massa yang lebih besar, maka R-nya akan jari-jarinya ini akan lebih besar begitu ya. Massa sebanding dengan R ya. Ini potensial yang menyebabkan si ionnya keluar dari permukaan dari sumber ion tadi gitu ya. Ini saya sudah terangkan spektrometer massa dengan bentuk seperti ini menggunakan apa ini sumber ion. Ada juga yang satunya lagi saya melepaskan elektronnya dalam sebuah plat ya, plat positif negatif. Kemudian ionnya dilepaskan begitu ya. Lihat di catatan saya, dua versi sudah saya berikan juga. Oke, spektrum massa. Nah, ini yang kasus ini kawat ya, ada kawat. Nah, dihubungkan dengan baterai ini positif berarti akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dalam penghantar. Ini ada arus. Ada arus. Nah, ini ada kutub utara selatan, ada ke bawah B-nya. Maka kawat ini akan mengalami gaya pembelok ya, ILB yang sudah saya terangkan ya. ILB, maka kemana arah F-nya? Arusnya ke sini, B-nya ke bawah ya. Arusnya ke sini, B-nya ke bawah, maka ini F-nya ke arah kebanting ke arah sana ya, ke arah sini. Maka ini kawat ini akan bergerak ke arah sana. Ya. Ini akan menyebabkan nanti kalau dirubah-rubah arusnya ke sana, maka kalau arusnya sebaliknya arah ke sana nanti ini akan terlempar ke arah sini ya. Itulah nanti gerak motor listriknya dibolak-balik seperti itu. Sehingga dalam sumber tegangan apa ini nanti ini dasar dari motor listrik ya untuk penghasil arus bolak-balik begitu ya. Ya, dari rumusnya Q VB untuk kasus yang tadi, maka kalikan dengan delta T dengan delta T, ini sama dengan I, ini adalah L, ini adalah B. Ini sudah saya turunkan juga pada catatan saya. Oke, ini speaker sudah saya bahas kemarin ya, silahkan. Ini gambarnya lebih bagus. Oke. Ini yang motor listrik itu apa? Yang apa? Ada kumparan, dikasih arus, disimpan di dalam daerah yang mengandung medan listrik. Ini yang sudah kita turunkan kemarin ya, menghasilkan ini. Oke, kalau perlu gambar lebih jelas, Anda bisa lihat di rekaman ini. Ini contoh soal. Saya pun sama, sudah dituliskan soal ini. Ya, oke. Nah, ini akibat diberi arus ke arah sini, maka ada gaya ini ILB ya. Arus kalikan L, panjang ini kalikan B, B-nya arah ke sini. Maka akan ada gaya ke arah sana, di posisi yang ini akan gaya ke arah sini. Nah, gaya dikalikan ini kan pusat kumparan, ada dengan gaya. Inilah yang menyebabkan dia akan bergerak berputar seperti ini ya. Ini gambar semoga membantu lebih bagus. Bisa bergerak seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi yang menghasilkan rotasi adalah torsi oleh gaya ini dan gaya ini.
Sementara oleh gaya di sini, ini arah ke atas, gaya di sini, sisi ini gaya ke bawah. Ini karena melewati pusat kumparan, maka torsi untuk ini sama dengan 0. Sehingga tidak ada gerak berotasi ke atas bawah gitu ya. Yang ada adalah begini gerak rotasinya. Berputar dengan arah seperti ini. Mudah-mudahan bisa dicerna. Nah ini kalau ada arus, maka ini arusnya arah ke atas ya. Jempol arah ke atas, ini adalah 4 jari adalah arah dari B-nya ya. Arah B mengikuti kaidah tangan kanan seperti ini. Kalau ada arus kawat lurus, B-nya akan seperti ini. Kalau arahnya ini ke bawah, maka B-nya akan sebaliknya arahnya ke arah sana. Oke, ini nu 0 I per 2 PR, ya nu 0-nya sekian. Nah ini tadi yang sudah saya contohkan, ada kawat dikasih arus, di sebelahnya ada muatan yang sedang gerak ke arah atas. Maka kawat ini akan menghasilkan B. B-nya ke arah mana? Karena kawatnya ke arah atas, maka B-nya ke arah sini, ya. Ke arah seperti ini. Ini gambar lebih bagus karena 3 dimensi ya. Gambar lebih bagus. Maka ini ada Q kalikan kecepatan, B-nya ke arah sana, maka F-nya akan ke arah sini. Begitu ya. Tadi sama seperti contoh soal. Ini perhitungannya, QV, B-nya adalah 0I per 2R. B-nya, B di sini ini adalah B oleh arus yang di sini. Maka 0I per 2 PR. R-nya jarak dari kawat ke titik R ini. Di sini R ini ya, jarak ini. F-nya menarik muatan tersebut mendekat ke sini. Jadi nanti dia bakal seperti ini. Oke. Tadi sudah ya, yang kawat lurus dikasih arus. Ini juga sudah selesai ya untuk ini. Sudah kita sapu semuanya. Maaf sedikit lagi saya supaya selesai bab ini. Nah kita lihat yang ini, yang kasus slide yang saya PPT yang saya bagikan kepada Anda ya linknya. Ini medan magnet, ini sudah kita bahas juga ya. Dan kemudian satuan juga sudah, garis medan magnet sudah juga. Ini contoh soal, mudah-mudahan bisa Anda cerna ya. Jadi ini ada medan magnet seragam 1,2, kemudian ada sebuah proton dengan energi kinetik awal sekian. Ini mega elektron volt, berarti 10 pangkat 6 elektron volt. Elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya, ini 19. Karena di sini per mega, ini berarti minus 13 joule, begitu ya. Karena kita nyatakan dalam mega elektron volt. Silahkan ini artinya di dalam catatan saya ini sudah ada ya. Saya perjelas dulu ya bahwa kenapa keluar seperti ini. Ini adalah karena ada kekalahan energi ya. Jadi K kalikan energi potensial sama dengan energi kinetik plus potensial di titik yang lainnya begitu. Oke. Ini sama. Ini ketika muatan ini ada dikasih tegangan maka ada muatan bergerak langsung dia masuk ke sini daerah yang mengandung ini medan listrik dan medan magnet. Ini ada plat positif, ini plat negatif. Ini ada arah E ke arah bawah ya. Kemudian ini yang ke tanah silang itu ada arah B ke arah dalam. Jadi muatannya masuk ke sini ya. Ini nanti akan ada gaya gaya listrik dan gaya magnet yang saling berlawanan. Lihat pada selektor kecepatan ya. Nah, nanti ini ketika oleh medan listrik, maka si muatan tadi akan digerakkan berbelok begini. Nyerong dengan Y-nya, serongannya, ini sumbu Y ya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya begitu. Y-nya adalah ini. Ini kalau Anda mau turunkan ini dari setengah, di mana saya bisa coret-coret ini. Nggak bisa ini ya. Jadi ini saya pindah saja ke mana ya? Oke, ke sini saja. Jadi di sini kalau tadi ini ada garis, mana ini?
Kalau ini ada plat, kenapa ya? Sut. Nah, misalkan di sini saja ada plat begitu. Ini plat misalkan positif, muatan positif ya. Ini platnya negatif, maka otomatis akan ada E ke arah sini. Ya, ada E ke arah ini medan listrik. Di sini misalkan nanti masuk muatan positif bergerak masuk ke sini. Kecepatannya misalkan ini V, maka nanti ini positif, dia akan dibelokkannya ke arah sini, begitu ya. Ke arah sebelah bawah, begitu ya. Dia akan dibelokkan dia ke arah seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini berarti kalau kita bikin sumbu koordinat, kalau saya bikin sumbu koordinat di sini, oke, kalau saya bikin sumbu koordinat di sini, maka ini kita mana tidak ada. Aduh, saya parah banget ya menggunakan jambotnya. Nah, di sini ini kita bikin sumbu koordinat gini. Maka ini pergerakan dari ini sebagai titik 00, maka ini disebut sebagai begitu ya. Ini sebagai arah. Nah, ini X. Yang ini ke bawah adalah sebagai Y-nya. Nah, maka posisi tadi partikel tadi kan melengkung ke sini. Ini berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, untuk menghitung Y, karena dia ada arah ke bawah, maka di sini oke, semoga di sini adalah Y sama dengan V0, P, ingat di kinematika ya, sama dengan setengah A T kuadrat, begitu ya. Nah, ini karena kecepatan awal di sini adalah 0, maka di sini 0, di sini kita ambil 0, tinggal ini. Nah, A sendiri mana? A adalah gaya dibagi massa si muatan positif ini. Nah, gayanya berapa? Gayanya ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh muatan dengan medan listrik ini. Begitu. Jadi di sini ada muatan gaya listriknya timbul muatan dengan medan listrik sama dengan M. Begitu ya. Nah, jadi A sama dengan QE per M. Ya. Tinggal T. T ini apa? Nah, jadi Y sama dengan setengah. A-nya sama dengan QE per M kalikan T kuadrat. Di sini lihat Y sama dengan, tadi sudah ya. Nah, T-nya berapa? T-nya ini adalah, T waktu setengah AT kuad X sama dengan V0 T. Tunggu ya, saya sedang sakit gigi ini. Kerasa banget, nggak enak banget. Oke, nanti ini silahkan Anda cari sendiri ya. Di bab belakang ini sudah ada ya. Di bab apa ya ini? Saya harus nyarinya di catatan saya yang medan listrik, kalau nggak salah di sini. Di bagian akhir. Mana ya? Kenapa saya buka bab ini? Salah. Nah, ini ya. Silahkan ini lihat. Ya. Ya kasih ini kan berbelok. Ya. Cari T-nya nih. T bisa dari sini. Ya, jadi ini jarak ini berapa? Misalkan ini panjang ini adalah L, maka T sama dengan ini per kecepatan awal ya. Dari sini cari T-nya. Mohon maaf, saya sedang kurang fit ya. Oke. Ini saya kembali ke sini ya. Cari T-nya, nanti masukkan di sini. Oke, nanti masukkan nanti M per Q sama dengan sekian ya. Ini efek Hall tidak akan saya jelaskan ya. Ini
Ini tuh efek Hall itu untuk menghitung, untuk ada sebuah konduktor dialiri muatan, nanti karena dialiri muatan, konduktor tadi disimpan di daerah yang mengandung medan magnet B begitu. Nanti otomatis kalau ini diberi arus arah ke sini, berarti ini muatan positif sedang bergerak ke sana. Muatan positif arah ke bawah, ada B arah masuk, maka akan timbul F ke arah kanan. Jadi si muatannya akan digerakkan, ditarik belok ke arah kanan. Akibat muatan positif, ini muatan positif ya, kalau muatan arah I berarti kan arah gerak muatan positif, dia akan dibelokkan ke kanan begitu ya. Nah, akibatnya kalau muatan positif nanti potensial di sini lebih positif dibanding di sini begitu ya. Nah, kalau muatan elektron dari mana? Kalau arah arus ke arah bawah, maka elektron artinya bergerak dari bawah ke arah atas. Elektron oleh B ke arah bawah akan digerakkan ke arah mana? Ke bawah. Nah, akan digerakkan juga ke arah sebelah kiri, ke arah sebelah sini ya. Elektron dari bawah akan digerakkan ke sebelah kanan juga. Tapi nanti karena elektron muatan negatif, maka potensial di kanan ini lebih kecil dari potensial di kanan, di kiri ya. Jadi kalau misalkan Anda menemukan ada kasus seperti ini ya, plat konduktor seperti ini diberi arus arah ke bawah, kalau potensial di kanan lebih besar daripada potensial di kiri, ini berarti muatan yang bergerak adalah muatan proton positif. Kalau potensial di kanan lebih kecil dari potensial di kiri, maka yang gerak adalah muatannya elektron. Ini menentukan muatan pembawa pada konduktor apakah positif atau negatif dengan melihat pada potensial ujung kanan dan ujung kiri dari pita konduktor ini, begitu ya. Oke, ini menghitung potensialnya ya, potensial sini dengan sini. Silahkan, ini contohnya buat latihan Anda. Ini siklotron sudah menghitung periode dan frekuensi juga sudah ya. Nah, ini lintasan helix ya. Kalau ada muatan gerak dengan arahnya, kecepatannya dia membentuk sudut ini pada B, maka artinya ini kecepatan ini kita uraikan menjadi kecepatan arah sejajar dan arah tegak lurus terhadap B. Ya. Nah, ini akan bukan melingkar saja, tapi dia akan melingkar sambil seperti ini ya. Nah, yang jari-jari dari lintasan melingkar itu disebabkan oleh komponen yang tegak lurus, sementara yang komponen ini itu akan menghasilkan P ini, jarak antar lingkaran ini. Jadi dia akan berbentuk seperti spiral begitu ya. Dengan jarak P ini disebabkan oleh yang komponen ini dengan ini, komponen sejajarnya dengan B, sedangkan jari-jari dari lingkaran ini disebabkan oleh komponen tegak lurusnya ya. Yang mana ini komponen tegak lurus kita bisa lihat di atas R-nya sama dengan berapa? R sama dengan MV per QB. Nah, ini ya radiusnya sekian. Begitu ya. Oke, silakan. Ini kalau B-nya tidak seragam maka akan menghasilkan seperti ini. Ini ada kawat dikasih arus seperti ini. Maka kalau arusnya seperti ini arus sedang masuk di sini. Maka arus sedang masuk, B arah ke kanan, maka akan ada F arah ke bawah sini. Kalau ini agak nyerong B-nya, maka F-nya agak nyerong ke sini. Karena apa? Karena F ini akan selalu tegak lurus terhadap B ya, dan bidang yang dibentuk oleh B dan V ya. Ini makin nyerong, ininya pun makin nyerong F-nya dan seterusnya. Ini sudah saya bahas ya. Nah, ini lebih lengkap ya contoh soal dibanding yang di tadi. Ini dari sini dulu sebetulnya ya. Dari sini untuk menghitung ini contoh soal ini kan lingkaran. Kita menghitung ini gerak melingkar. R-nya adalah ini MV per QB, tadi di atas sudah diturunkan. Nah, menghitung V-nya Anda bisa lakukan dari sini ya. Ininya sudah saya terangkan di catatan saya. Kemarin sudah saya bahas. Oke, ini yang tadi yang kasus helix tadi. Silakan ini bisa Anda pelajari ya. Ini P itu artinya jarak antara lingkaran pertama dengan lingkaran kedua, karena kan berbentuk spiral begitu ya. Ini adalah P jarak antara spiral satu dengan lingkaran spiral lingkaran yang kedua. Ini siklotron juga sudah, ini frekuensi osilasi, lihat di atas ya. Frekuensi osilasi yang ini sudah saya bahas juga, saya kemarin membahas, nah T adalah sekian, maka frekuensinya adalah seperti menjadi ini ya. Maka kita masukkan di sini untuk kasus yang tadi. Mana ini? Nah, siklotron R sama R-nya jari-jarinya adalah sekian.
frekuensi osilasi, ada yang tadi ya, hitung frekuensi yang tadi di atas, nah maka menjadi QB sama dengan MV dikali R, V-nya lihat yang tadi ya, maka dinyatakan dalam frekuensi osilasi adalah sekian ya, Q kali B. Ini contoh soal, sama tinggal masukkan saja. Oke, ini tadi kawat yang ada di dalam daerah medan listrik. Ada kawat, kalau arusnya 0 ya, maka tidak ada efek apa-apa ya. Tapi ketika kawat ini dikasih arus, kemudian nanti akan timbul seperti ini, akan timbul gaya menggerakkan dia ya. Ini arus ke arah atas, B-nya arah apa ini? Arah keluar apa? Arah ke sini ya, arah keluar dari layar, maka akan ada F menarik ke sebelah kanan ya. Begitu. Maka ini akan nyerong seperti ini. Ini untuk pada gambar C, arusnya ke arah bawah, maka dia akan tertarik oleh F-nya ke arah sana ya. Ini gunakan ini persamaan ILB ya untuk menentukan arah F-nya. Oke, ini semoga yang tadi yang kumparan sudah saya bahas juga kemarin ya. Dan selesai. Sudah saya bahas untuk semua 3 slide ya, baik yang PPT Katnal, catatan saya juga link yang saya berikan kepada Anda ya. Jadi topik medan magnet untuk pembahasannya sudah bisa kita selesaikan jam 3:14 ya. Mohon maaf saya mengambil waktu Anda karena sebagian sisanya ini untuk Anda pindahkan ke besok pagi untuk acara tutorial ya dengan Mas Cahyo. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Halo? Jadi sampai di sini saja karena sisanya adalah untuk jam tutorial besok ya. Anda ambil 40 menit, sekarang dipindahkan ke besok pagi. Ya, berawal dari jam 6:20 menggunakan mau Zoom silahkan dimusyawarahkan dengan Mas Cahyo. Mas Cahyo sudah ada di Teams, jadi Anda bisa komunikasi juga lewat Teams. Begitu ya. Ada yang ingin tanyakan silahkan, kalau tidak ada saya cukupkan